Eh, Seperti yang dipertanyakan tadi ya, mungkin apakah aksi-aksi teroris yang selama ini terjadi di Indonesia, apakah semuanya itu didasari dengan dasar-dasar agama? Pertama, ingin saya sampaikan bahwa aksi teror ini tidak hanya terjadi baru-baru ini saja. Ini yang pertama. Islam telah mengalami masa-masa kelam, terlebih-lebih saat terbunuhnya menantu Nabi Muhammad SAW, yang sekaligus juga sepupunya Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini dibunuh oleh seseorang yang beragama Islam namanya Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini adalah seorang hafiz Quran, kemudian digelar dengan qari, orang yang setiap hari mulutnya keluar Quran. Setiap hari. Sampai oleh Sayyidina Umar itu dibuatkan rumah tahfiz, Pak. Kira-kira sekarang rumah tahfiz. Kalau masa itu mungkin rumah mengaji lah. Kalau sekarang rumah tahfiz. Beliau ini setelah Sayyidina Ali itu menyerahkan kekuasaannya, kemudian tumbang menjadi seorang khalifah dan diambil alih oleh seorang sahabat namanya Muawiyah bin Abi Sufyan dalam proses yang disebut dengan proses tahkim dalam sejarah. Sayyidina Ali kemudian dikafirkan oleh orang banyak. Yang orang banyak ini adalah kelompok-kelompok yang memisahkan diri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang dalam Islam kemudian disebut dengan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu artinya keluar. Kharaja yakhruju, keluar. Artinya keluar dari barisannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian mengkafirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa kemudian dia rela menikam atau membunuh Ali bin Abi Thalib? Yang pertama memang dasarnya adalah karena ditawari seorang wanita. Karena ditawari oleh seorang wanita. Ada wanita yang sangat cantik masa itu, yang memang diidam-idamkan oleh Abdurrahman bin Muljam. Karena diidam-idamkan seorang wanita yang cantik, yang memang dia senang dengan wanita itu. Nah, kemudian didoktrin dengan doktrin agama. Jadi bungkusnya bungkus agama, Pak. Nah, ini sama dengan yang terjadi saat ini, Pak. Jadi saat ini mungkin awalnya karena ekonomi, ya. Karena ekonomi, karena susah ekonomi, tapi ada juga yang bukan karena ekonomi, yang tadi seperti yang di Batam itu ya. Kepala otoritas Batam itu, kurang kaya apa dia, Pak? Kepala setingkat wali kota, kurang kaya apa? Atau Dr. Azhari, itu kurang kaya apa? Nah, terkadang memang awalnya itu karena ekonomi. Tetapi masalah ini kemudian dibalut dengan balutan agama. Maka ini adalah kejahatan yang sangat besar. Apa itu dunia yang dibalut dengan balutan agama? Sama seperti sekarang. Tujuannya apa? Tujuannya kekuasaan. Tetapi dibalut dengan balutan-balutan agama. Dibalut dengan balutan-balutan ayat. Ini sebentar lagi, ini sudah akan ada orang-orang yang mengeluarkan ayat. Sebentar lagi. Jadi dia yang cenderung ke angka 1 misalnya. Mari sama-sama kita dukung angka 1. Kenapa? Karena wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu sekalian adalah Tuhan yang satu. Oleh karena itu pilih nomor 1. Sudah akan ada yang begini. Serius, Pak. Atau nanti yang nomor 2 misalnya. Hubungan yang harus kita bangun adalah 2 hubungan. Yang pertama hubungan kepada Allah yang disebut dengan hablum minallah. Begitu juga dengan hubungan kepada manusia. Hubungan kepada Allah itu diidentikan dengan ke atas. Hubungan minal adna ilal a'la. Dari bawah ke atas. Maka gayanya begini. Kemudian hubungan kepada sesama manusia. Hubungannya begini, ke samping. Jadi, pilihlah nomor 2. Ini akan mulai ayat-ayat digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik. Jadi memang aksi-aksi teror ini terkadang memang sebab awalnya bukan karena sebab agama. Tetapi kemudian doktrin agama yang salah lah kemudian yang menyebabkan mereka melakukan aksi-aksi teror sebagaimana yang saya jelaskan tadi dalam sejarah. Ada Abdurrahman bin Muljam
yang dibalut dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka telah kafir. La hukma illallah. Ini slogannya Hizbut Tahrir. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah wajib hukumnya diperangi. Jadi awalnya karena wanita, tetapi akhirnya kejahatan dia dibungkus atau dibalut dengan ayat-ayat Quran. Ini kejahatan yang sangat, menurut saya ini kejahatan yang sangat luar biasa, Pak. Apa itu? Kejahatan atau perbuatan-perbuatan maksiat yang dibungkus dengan bungkus agama, dibungkus dengan ayat, dibungkus dengan hadis-hadis Nabi SAW. Karena pelaku-pelaku teror itu begitu. Mereka sambil membunuh diri, takbir gitu. Sambil membunuh diri. Sambil memaki orang, takbir gitu. Serius, Pak. Seperti yang dikatakan beliau tadi, JI, JAD pun saling mengkafirkan. Antara kelompok mereka sendiri pun, maksudnya sama-sama kelompok yang ingin menegakkan khilafah misalnya, HTI dengan ISIS itu saling mengkafirkan. HTI tidak mau berbaiat kepada khilafahnya ISIS, ISIS juga tidak akan mau berbaiat dengan khilafah yang ada di dalam Hizbut Tahrir. Kenapa? Karena sebenarnya tujuan mereka ini adalah kekuasaan. Tujuan awalnya ada kekuasaan. Taqiyuddin An-Nabhani, tujuannya kekuasaan. Aksi-aksi teror yang ada di Suriah sampai mewafatkan atau membuat satu korban ulama yang bernama Syekh Said Ramadan Al-Buti yang dibom ketika mengajar di sebuah masjid. Beliau wafat di masjid, dibom. Jadi videonya di YouTube ada. Beliau itu dibom, kemudian tumbang. Belum wafat, Pak. Masih bangkit lagi. Kemudian kepalanya ditembak. Dar, mati. Jadi ada orang yang maju, beliau waktu duduk, ada orang yang maju, kemudian kepalanya ditembak. Yang menembak siapa? Adalah kelompok-kelompok orang-orang yang salah dalam memahami agama Islam, yang menganggap Syekh Ramadan Al-Buti ini wajib diperangi. Kenapa Syekh Ramadan Al-Buti wajib diperangi? Karena Syekh Ramadan Al-Buti kerap kali menyuarakan untuk umat Islam tidak memerangi pemerintah. Karena kerap kali menyuarakan untuk tidak memerangi pemerintah, maka ini dianggap sebagai lawan. Ya, karena di dalam ajaran mereka ada yang doktrin yang disebut dengan al-wala wal bara. Apa itu al-wala wal bara? Al-wala wal bara itu adalah doktrin kawan dan lawan. Walaupun satu agama tetapi berbeda sudut pandang, maka itu lawan. Tapi walaupun beda agama tapi satu pandangan, maka itu kawan. Kayak gitu. Nah, jadi makanya mereka nggak peduli walaupun sama-sama Islam, sama-sama memperjuangkan yang katanya perjuangan syariat Islam, sama-sama memperjuangkan khilafah, tapi karena ini lawan, maka wajib hukumnya diperangi. Begitu. Jadi memang awalnya mungkin ya kekuasaan, ekonomi, wanita, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian kejahatan-kejahatan ini supaya terlihat cantik dan indah dibalut dengan balutan agama. Berapa banyak orang-orang yang berangkat ke Suriah yang kemudian menjadi budak-budak seks, hamba-hamba seks. Jadi antara suami dengan istri dipisahkan. Suaminya disuruh perang, istrinya dijadikan hamba seks. Menurut mereka apa? Menurut mereka ini adalah jihad untuk menciptakan mujahidin-mujahidin baru. Menurut mereka, mereka harus mengawini atau menikahi sebanyak-banyaknya. Harus dikawini, harus dinikahi. Sehingga nanti dari dia lahir mujahidin-mujahidin baru. Begitu. Jadi mereka berzina tetapi dibalut dengan balut agama. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan harta. Kadang-kadang mereka mendoktrin kita tujuannya harta, Pak. Tujuannya harta. Seperti misalnya kemarin Ibu bercerita kepada saya, ya, teman beliau di mana kemarin? Di Jakarta ya. Kemarin beliau bercerita kepada saya, temannya itu ikut di salah satu pengajian, ya, yang di pengajian itu didoktrin supaya untuk jihad harta. Ya, supaya untuk jihad harta. Jadi mereka itu diperbolehkan mencuri harta siapa saja yang tidak sepahaman dengan mereka. Kenapa? Karena dianggap lawan. Karena dianggap musuh. Maka bagi mereka mengambil harta musuh itu hukumnya halal.
Ya, karena mengambil harta rampasan perang, Pak. Karena kita ini dianggap lawan perang mereka. Sampai kawan beliau ini itu harta orang tuanya itu dikuras habis. Untuk apa? Untuk disumbangkan kepada guru ngajinya dengan niat dana ini dipakai untuk jihad harta. Padahal harta ini dibagi-bagi, Pak, sama mereka, Pak. Iya, banyak ini yang bercerita sama saya mantan-mantan NII begitu ya. Mereka punya baitul mal sendiri. Jadi masing-masing orang pengajian itu wajib setiap bulan menyumbangkan 2,5 hartanya untuk jihad. Ya. Dan mereka diperbolehkan mencuri harta siapapun untuk disumbangkan kepada pimpinan NII. Ya. Dan ini baru-baru ini terbongkar kan di pesantrennya siapa itu? Panji Gumilang. Karena Panji Gumilang ini adalah pimpinan NII, KW9 dulunya. Yang kemudian menjadi pimpinan NII. Dalam tingkatan nasional. Jadi semua harta itu yang dijarah itu, Pak. Itu dikirim ke sana semua. Nah, nanti dibagi-bagi. Dai-dainya dibelikan mobil. Jadi dai-dainya dibelikan mobil dari harta mana? Dari harta tadi yang dicuri, yang diinfakkan dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya mempermudah dai-dainya dalam menyebarkan dakwah. Ini yang saya katakan tadi. Ya, jadi kejahatan awalnya niat kekuasaan, niat karena harta, karena wanita dan lain sebagainya, ya, yang dibalut dengan balutan agama gitu. Ya, jadi sebab awalnya mungkin itu. Tetapi kemudian agamalah yang menjadi dasar mereka. Seperti mereka bom bunuh diri supaya ketemu 72 bidadari gitu. Ya, bidadarinya pun nggak mau sama dia, Pak. Iya. Kemaluannya diputus, Pak. Habis dibom, coba lihat yang tadi itu. Badannya habis semuanya putus. Yang di Sibolga tadi putus semuanya. Iya. Bidadari pun jijik nengoknya, Pak. Dagingnya menyangkut di parabola. Dagingnya pun nyangkut di parabola kan. Kenapa? Bidadari pun lihat itu jijik mereka. Jadi ini adalah apa namanya? Atau juga karena kebencian kadang-kadang. Jadi kebencian kemudian didoktrin dengan doktrin agama. Karena doktrin agama ini doktrin yang sangat mudah, Pak. Mudah sekali orang ditakut-takuti dengan neraka, diiming-imingi dengan surga. Mudah sekali. Satu contoh, Pak ya. Saya itu pernah dapat SMS begini. Telah terdengar suara longlongan anjing di Aceh. Mungkin Bapak juga pernah mendapatkan WA tersebut. Rasulullah mengatakan bahwa inilah tanda-tanda kiamat. Apabila terdengar suara longlongan anjing. Siapa saja yang mau menyebarkan WA ini ke 10 temannya, maka Allah akan merahmati dan memberikan dia surga. Tapi siapa saja yang tidak mau men-share ini, maka laknatlah untuk dia. Dan anehnya, banyak di antara kita yang tertipu dengan itu, Pak. Ikut nge-share, ikut nyebarkan. Nah, inilah kejahatan-kejahatan agama ini mudah sekali kita terikut. Dengan bungkus-bungkus agama seperti ini, mudah kali kita terikut. Padahal kalau kita punya logika atau akal yang jernih gitu. Zaman sahabat WA nggak ada. Iya. Zaman tabiin WA nggak ada. Zaman salafus sholih WA nggak ada. Sekarang kok mudah kali masuk surga. Hanya menyebarkan ke 10 kontak bisa masuk surga. Gitu. Sholat enggak, apa zikir enggak. Cuma modal WA bisa masuk surga. Jadi inilah terakhir yang ingin saya katakan. Ini sudah diwanti-wanti oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Ada kalimat-kalimat yang benar, tetapi tujuannya sebenarnya salah. Kata beliau begini, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimatnya benar, bahwa mereka menggunakan agama, menggunakan ayat, menggunakan hadis, tetapi sebenarnya mereka memiliki tujuan yang batil, tujuan yang tidak benar, gitu ya. Nah, itu saja kiranya tambahan dari saya. Ya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.